Melanjutkan part yang sebelumnya, setelahnya JH dipanggil ke Cloud9. Perlu diketahui Cloud9 adalah sebuah ruangan rahasia yang berada di gedung JSS dan hanya beberapa orang terpilih saja yang bisa masuk. Salah satunya sekarang JH. Ia merasa aneh tentang ruangan tersebut yang ia tahu ruangan itu berada di lantai 9. Tapi faktanya Cloud9 berada di bawah tanah. Dan tentu dengan berbagai kecanggihan yang dimilikinya. Seperti kaca anti peluru yang lebih canggih lagi bisa mencari sebuah informasi hanya dengan berbicara saja. Yang saat ini sedang diperlihatkan sang pemilik. Di sana JH dan Sinyonya berbincang-bincang tentang kecanggihan ruangan itu. Yang bisa dibilang kalau Cloud9 adalah otaknya JSS. Dan perbincangan yang sebenarnya baru dimulai dengan ancaman Sinyonya, yaitu meminta JH mengatakan tujuan sebenarnya yang ngebat dengan Capresso. Kalau tidak, mudah saja baginya untuk memberikan JH kepada Interpol. Yang mau tak mau akhirnya ia bercerita. Dimulai dengan seorang gadis yang bernama Rania yang dibunuh Capresso, dan diakhiri tentang dirinya yang dipitnah melakukan itu yang berakhir jadi buronan. Mendengar itu semuanya jelas. Sinyonya juga meminta cermin canggihnya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan JH tentang Capresso. Seperti apa yang dilakukan Capresso di camp Blackstone-nya. Terus kenapa ia membunuh Rania dan sebagainya. Dengan nada yang berapi-api. Tapi semua pertanyaan itu tak terpenuhi. Tapi satu hal yang pasti bahwa Rania terbunuh akibat menjadi penerjemah pembicaraan rahasia mereka. Yang membuat JH kesal. Akhirnya Sinyonya yang mendengar itu berasumsi bahwa Capresso terlibat dalam jual beli senjata kepada mereka. Ia juga akan membantu JH, tapi ia menolak dengan alasan ia tak mau menjadi budak dirinya. Sedangkan Ana, ia kembali kabur dengan menyamar sebagai pengawalnya dan pengawalnya ia bius hingga tertidur pulas. Ana juga berkunjung ke tempat di mana kenangan indah bersama ibunya. Sampai akhirnya itu diketahui JH yang langsung melaporkan kepada Kepala Jo. Masalah kembali terjadi ketika Ana pergi ke tempat peribadahan, tempat di mana kedua capres plus Sinyonya sedang melakukan aksi pencitraannya. Yang seketika membuat Capres Jang dan istrinya kesal. Perlu diketahui bahwa Ana adalah anak Capres Jang dengan wanita lain yang mereka rahasiakan. Dengan adanya Ana di sana membuat keduanya keringat dingin. Tambah lagi Ana kembali menghilang. Itu bisa diketahui ketika semua tim IT JSS bekerja keras menggunakan semua perangkat CCTV untuk menemukannya. Dan orang yang pertama menemui Ana adalah JH dengan membawa sebuah es krim stroberi dengan alasan kalau itu adalah hadiah dari ayahnya. Yang ditunggunya selama ia kecil sampai sedewasa ini tidak pernah menemuinya. Dan JH tahu itu. Akibat menguping Ana waktu di atas genteng beberapa waktu yang lalu. Dan alasan itulah yang membuat Ana menjadi seperti sekarang. Niat baik JH membuahkan petaka ketika Ana kalap dan pingsan, yang membuatnya panik. Terungkap fakta bahwa ia alergi yang namanya stroberi yang berada di es krim tersebut. Ia juga mencoba melakukan pertolongan pertama dengan melakukan napas buatan. Kekesalan kembali dirasakan JH ketika atasannya membatalkan ambulan yang dipanggilnya. Dengan alasan kalau itu terjadi keberadaan Ana bisa terungkap. Walhasil JH kembali kesal ketika harus menunggu ambulan milik JSS. Dengan panik ia membawa ambulan itu gila-gilaan ke kantor JSS. Sesampainya di sana ia melihat Ana dan teringat tentang perkataan Ana di taman barusan. Yang dimana alasan JH itu menganggap kalau ayahnya menyuruh Ana untuk melakukan bunuh diri, yang saat itu juga membuat JH merasa bersalah. Sesadarnya Ana kembali diprovokasi tentang ayah dan ibunya yang tewas oleh Sinyonya atau ibu tirinya. Dan dibalas Ana dengan menuduh Sinyonya dalang di balik pembunuhan itu sambil menangis. Dan pembicaraan panas tersebut dihentikan JH. Ia juga berjanji bakal membawa Capres Jang kepada Ana. Dan sekarang JH sedang melakukan misi selanjutnya, yaitu mengawal sebuah tempat orasi Capres Jang. Tak lama ia melihat orang-orang yang mencurigakan di sana dan itu dilaporkan pada kaptennya. Tapi direspon dengan tidak percaya sampai pada akhirnya orang yang dicurigai itu melemparkan telur busuk kepada Capres Jang sambil berorasi menjatuhkan.
Tapi lagi-lagi akting Capres Jang yang satu ini sangat memukau. Hinaan itu ia balikan menjadi pujian hanya dengan beberapa kalimat saja. Tapi setelah acara itu selesai, Capres Jang menunjukkan sifat aslinya dengan mengumpat orang yang melemparnya. Bukan itu saja, ia juga menunjukkan kenakalannya terhadap seorang wanita. Dan lagi-lagi itu ternyata hanya jebakan. Walaupun begitu, ia kembali menikmati jebakan tersebut. Gampang banget menjebak Capres yang satu ini, hanya dengan seorang wanita semuanya selesai. Untungnya ada JH yang selalu sigap mengamati situasi. Ia membuat pingsan wanita tersebut dan membawa Capres Jang kabur. Ya walaupun akhirnya ketahuan dan dikejar kepolisian yang berada di pihak Capreso, tapi pengawal yang dipimpin langsung oleh Kepala Jo menghalangi mereka. Dan terjadilah todong-todongan pistol di kedua kelompok tersebut. Kepolisian memperlihatkan surat perintah penangkapannya dengan alasan telah terjadi kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan Capres Jang. Tapi Kepala Jo dengan sigap memerintahkan anak buahnya untuk mengamankan ruangan CCTV TKP. Setelah melihat video penjebakan ditambah laporan Capres Jang berhasil kabur, akhirnya komedi yang diperlihatkan kedua kelompok tersebut membubarkan diri. Sedangkan orang yang diburu sibuk ketawa ngakak, mentertawakan aksi bodohnya tadi. JH yang melihat itu diam tanpa ekspresi. Dan ketawanya menghilang ketika JH memberitahukan akan mempertemukan Capres Jang dengan anaknya. Yang seketika ia marah dan dimarahi balik oleh JH plus dengan alasannya. Akhirnya terungkap fakta kenapa ayahnya Ana bisa seperti itu. Yaitu karena demi melindungi anak sendiri. Dan faktanya sekarang ia hanya seorang boneka si nyonya yang diketahui bernama Cho Yong Jin. Dan anak sebagai sandera untuk mengendalikannya. Yang jelas menurutnya dengan menemui anak saja bisa membuat anaknya terancam. Dengan adanya JH yang membawa ke sana, ia memintanya untuk berjanji melindungi anaknya dan JH menyanggupi. Yang jadi pertanyaannya alasan Nyonya Choi menjadikannya presiden apa? Belum terjawab. Akhirnya Capres Jang menemui anaknya. Ia memanggil dengan lembut dan sayang. Tapi anak yang pura-pura tidur menolak. Sampai akhirnya ia tak tahan menahan rindu dan memeluk ayahnya yang seketika keduanya banjir air mata. Ana juga menanyakan kebenaran tentang provokasi si Nyonya yang tak bisa dijawab oleh ayahnya. Dalam hati Capres Jang berkata, "Kau iblis Cho Yong Jin," katanya. Yang membuat Ana menganggap kebenaran yang dikatakan si Nyonya tadi. Saat itu juga ia langsung ngambek. Dan yang dibicarakan juga tahu dari cermin canggihnya yang sedang melakukan siaran langsung. Mendengar itu si Nyonya tertawa setengah menangis jadi-jadinya. JH yang memberitahukan Ana bahwa Ana bakal segera kembali pulang, tapi Ana berbicara tentang hal lain. Seperti kenapa JH repot-repot membawa ayahnya dan kenapa ia sangat peduli terhadap dirinya. Yang dijawab langsung bahwa ayahnya Ana tidak seperti yang dipikirkannya. Akibat kebaikan itulah Ana marah, yang membuat JH ngambek sambil mengatakan menyesal telah berjanji pada Capres Jang katanya. Nyonya Choi marah-marah akibat ketidakbecusan agennya untuk mengawal kampanye Capres Jang yang berakhir Capres Jang terkena jebakan. Dan buntut penjebakan itu Capres Jang dipanggil ke kejaksaan dan rumahnya digeledah. Tapi jaksa dan tim yang melakukan itu malah disambut baik Nyonya Choi. Bahkan ia juga memberikan sebuah sarapan. Makanan apa itu sampai-sampai membuat wajah bermuka dua jaksa tersebut mengerti dengan sopan memerintah anak buahnya untuk sarapan. Ia sendiri malah ngopi bareng tuan rumah sedangkan tujuan awal mereka ke sana diabaikan. Sedangkan Ana kembali viral ketika foto dirinya yang tak sengaja kena potret seseorang saat di taman diunggah ke medsos dan kembali menjadi perbincangan hangat. Bahkan ada salah seorang fansnya yang tidak sengaja melihat Ana bersama JH sampai-sampai membuntuti ke tempat persembunyiannya. JH yang melihat itu langsung melumpuhkan orang tersebut, tapi setelah melihat cuma fansnya Ana, orang itu dilepaskan. JH juga memikirkan perkataan Kepala Jo tentang terancamnya Ana. Ana yang melihat itu merasa aneh dan mempertanyakan itu. Tambah aneh lagi, JH malah mengajarkan sebuah kode-kode tangan entah apa yang direncanakan JH. Tapi yang jelas setelahnya semua tentang Ana terekspos ke publik. Seperti asal-usul Ana yang ternyata ada ibunya seorang artis.
Dan yang utama adalah tempat tinggal Ana diketahui fansnya, bahkan wartawan juga ikut berkumpul di kediamannya. Nyonya Choi yang mengetahui itu dari asistennya memerintahkan agennya yang lain untuk melenyapkan Ana. Tapi itu diketahui JH atas laporan Kepala Jo. Perlu diketahui, Kepala Jo ini ada di pihak Capres Jang untuk saat ini. Kenapa bisa begitu? Karena ia dijanjikan bakal menjadi kepala pengamanan di Blue House. Apabila ia menjadi presiden nanti, ya intinya perjanjian politik kira-kira seperti itu. Semua orang yang diperintahkan Nyonya Choi bersiap dengan senjata masing-masing siap mendor Ana. Tapi sebelum itu terjadi, semua orang itu sudah JH bereskan. Setelahnya ia memberi kode untuk Ana menemui wartawan dan fansnya. Sedangkan dirinya sendiri berkelahi dengan pemimpin mereka yang jelas di perkelahian tersebut JH pemenangnya. Melihat Ana baik-baik saja, Nyonya Choi dan asistennya geram. Dan tiba-tiba saja penyakit Ana kumat. Itu menjadi kesempatan Nyonya Choi merubah rencananya dengan pura-pura baik terhadap Ana, plus mengakui Ana sebagai anaknya di depan para wartawan. Yang seketika berita besar itu tersebar. Dan setelahnya Nyonya Choi kembali marah-marah terhadap anak buahnya. Tapi di depan JH ia tidak begitu, lebih ke pembicaraan yang lembut tapi menusuk. Dan seperti biasa dibalas JH dengan santai. Mendengar alasan JH menyelamatkan Ana, Nyonya Choi memujinya dengan lembut. Tapi pujiannya itu terlihat seperti ancaman buat JH. Tapi setelahnya pembicaraan mereka beralih ke Capreso. Dan ternyata itu semua adalah rencana JH. Ia beranggapan dengan terkenalnya Ana bisa mempersulit Nyonya Choi untuk mengancam Ana. Setelah pengakuan Nyonya Choi tadi membuat Ana murung dan tak lepas dari pandangan JH yang seperti biasa ngintip di atas genteng. Tapi sialnya untuk kali ini JH malah jatuh walhasil ia ketahuan. Ana yang kaget mempertanyakan keadaan JH. Dengan malu-malu dan sok kuat, JH menenangkan Ana, masih dengan ekspresi malu dan kesakitan. Setelahnya mereka duduk bersama dan Ana mengungkapkan rasa berterima kasihnya atas semua yang telah dilakukan JH untuknya. Mereka juga sekarang terlihat dekat dengan melakukan obrolan yang membuat mereka tertawa-tawa. Setelahnya JH mewanti-wanti Ana tentang ancaman yang akan dilakukan Nyonya Choi selanjutnya. JH juga membicarakan tentang ayahnya Ana, yang seketika membuat Ana menangis dan langsung dipeluk JH. Tanda-tanda sudah mulai muncul.